Baik, kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Ayatnya tetap sama, hanya isinya yang beda ya. Tadi pagi yang belum menyimak silakan diputar nanti malam menjelang tidur khotbah yang tadi pagi ya, supaya kita mendengar lengkap. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Baik, sekarang saya istirahat Bapak Ibu yang membaca, yang keras ya, karena supaya masuk mic saya, jadi saudara bacanya harus keras. Dimulai kata bukan ayat 12, bukan seolah-olah. 1, 2, 3. Wah, ini betul-betul terjadi lomba lari di dalam pembacaan. Ada yang duluan, tapi akhirnya ya kompak ya, balapan gitu ya, tapi terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepandaian yang tidak digunakan akan menjadi sia-sia. Bahkan kalau kita tidak menggunakan bakat-bakat kepandaian-kepandaian kita, itu akan terjadi penurunan kemampuan. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 24, di sana dikatakan kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Jadi kemalasan itu berhubungan, berelasi dengan menjadi hamba, budak. Ya, jadi di mana ada kemalasan di situ pasti ada terjadi perbudakan, ya, terjadi perbudakan. Murid saya ngajar di SMA Boyolangu, saudara-saudara, agama Kristen. 2 murid saya ini kemarin ketika menjelang penilaian rapat menelpon saya, Pak Tri, bagaimana nilai saya? Saya jawab kepada dia, apanya yang saya nilai? Kamu enggak pernah ikut. Ya, saya pengen ketemu orang tuamu dulu, saya pengen ketemu kenapa kalian enggak pernah ikut 1 semester pelajaran, enggak pernah ikut ulangan harian, enggak pernah, dan yang terakhir penilaian akhir semester juga enggak ikut, lalu kamu minta nilai apa yang saya nilai, tak gitu. Kamu datang saja ke sekolah, lapor wali kelasmu, dan nanti kita ketemu. Nah, saudara-saudara ketika ketemu benar, saya tanya, katanya ini enggak punya pulsa, bohong Pak. Kami ngasih pulsa, katanya bantu cari uang, bohong. Dia main game seharian. Di mana ada kemalasan, di situ ada perbudakan. Nah, saudara, sepinter apapun kita, kalau kita sebenarnya tidak menggunakan kepandaian kita, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, maka kita akan mengalami penurunan. Kalau saudara membeli baju baru, ya, entah di Matahari, di Apollo, dimanapun saudara beli baju baru, kemudian saudara di sampiran, entah itu di belakang pintu, di hanger, di kamar mandi, saudara sampirkan sampai berbulan-bulan, saudara tidak pakai, tidak cuci, di situ saja, itu masih baru, belum saudara pakai, tapi saudara sampirkan. Tahu ya disampirkan ya, disampirkan apa sih bahasa? Dicentelkan. Ya. Nah itu akan segera nanti lama-lama warnanya kusam. Ya. Tidak dicuci tapi menjadi kusam, kotor dan berdebu. Ya. Itu baru pakaian. Kemarin Eldo laporan ya, tadi siang. Papa ada punya tepung serbaguna tuh? Iya, Papa pengen belajar mencoba ayam geprek gitu ya. Belum saya gunakan, tadi untuk sarang tikus. Tepungnya, waduh. Tepungnya, tikusnya bersarang di tempat tepung serbaguna. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, wah betul-betul makmur dia ya.
Nah, tapi kalau saudara ada yang mau masih ada sisanya nanti tak bikinkan, ya, dengan tepung itu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tepung yang bagus pun ya, kalau itu kelamaan, memang sudah berapa bulan saya beli tapi belum sempat mencoba ya, jadi akhirnya rusak dan akhirnya dimanfaatkan oleh tikus. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita. Agama yang baik, kekristenan itu agama yang tidak hanya baik tapi benar. Karena saudara-saudara tahu bahwa seluruh agama muncul dari bumi, dari manusia. Satu-satunya agama, kalau kita boleh berbicara tentang agama, walaupun kekristenan ada yang berkata itu bukan agama, tapi faktanya secara formal kekristenan akhirnya menjadi sebuah agama juga ya, yang diakui pemerintah. Agama yang muncul dari surga itu hanya kekristenan, karena yang membawa Yesus Kristus yang datang dari surga. Jelas agama Kristen adalah benar dan pasti baik, ya, karena benar dia pasti baik. Tetapi kalau di dalam agama yang baik dan benar dan para pengikutnya hanya diam saja, maka agama yang baik ya, akan terlihat menjadi semakin tidak baik, memudar dan akan terlihat buruk. Ya. Nah, lalu saya mulai merenungkan sebetulnya apa sih agama. Tadi pagi sudah saya singgung, saudara, bagaimana orang-orang Kristen ini setelah menerima anugerah menjadi begitu lemah, ya. Lemah dan malas, yang disinggung oleh Billy Graham, hanya duduk di kursi malas, ongklang-ongklang sambil minum teh. Dan tidak seperti tema kita, sedang bertanding, tidak punya mental bertanding. Ya. Mereka bersantai-santai. Apakah agama itu? Ya, Weber berkata, saudara, agama adalah ekspresi manusia mencari makna. Lalu Malinun Siskai berkata, agama membuat manusia merasa aman dan mampu bertahan dalam kehidupan. Nah, ini yang terakhir ini, Pendeta Eka Dharma Putra almarhum. Dia berkata demikian, agama adalah kedambaan manusia akan hidup yang lebih berarah, bermakna, dan berkelanjutan. Itu menurut Eka Dharma Putra. Manusia tidak cukup hidup hanya dari roti saja, Matius pasal 4. Cuma jenis dinosaurus yang hidup begitu. Dan dinosaurus walaupun badannya gede, akhirnya bukan cuma mati tetapi lenyap. Ya, karena apa? Tidak punya makna hidup dan tidak menggumuli kelanjutan hidup. Sebesar apapun ya makhluk itu, sehebat apapun menurut Eka Dharma Putra lenyap. Ya. Demikian pula saudara-saudara, saat ini kekristenan menjadi agama terbesar di dunia. Sebesar dinosaurus. Tetapi kalau kekristenan itu terdiri dari orang-orang Kristen yang bermalas-malasan, orang-orang Kristen yang diam saja, apa yang terjadi seperti dinosaurus akan mulai memudar, merosot di dalam kitab Wahyu. Tadi pagi sudah saya kutip, kasihnya semakin dingin, semakin dingin, semakin dingin, ya. Dan Tuhan katanya, aku memuntahkan engkau. Gereja itu, nah di dalam kitab Wahyu Tuhan berkata, aku akan mengangkat kaki dianmu, mencabut, karena gereja itu sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya gereja. Nah, kalau sudah kaki Dian dicabut, ya hilang gereja itu. Tak berbekas. Nah, saudaraku, saya membaca kisah menarik seorang ibu tua, usianya 80 tahun, masih bekerja. Ya, dia pulang bekerja itu jalan kaki gitu ya. Di jalan menuju rumahnya lewat ya jalan itu saja. Ada seseorang yang memperhatikan ibu ini sudah putih rambutnya, sudah kira-kira 80, ditanya benar ya. Suatu kali, Bu, dia pas di pinggir jalan ketemu dengan ibu itu pulang kerja, ditanya, Ibu namanya siapa? Lalu usianya berapa? Dia berkata, usia saya 80 tahun. Duh, usia 80 tahun kok masih cari uang toh? Nah, yang menarik saudaraku, yang dikasih Tuhan jawaban ibu itu, bekerja itu, jawaban ibu itu membuat saya sehat. Kalau saya tidak bekerja, maka tubuh saya akan menjadi lemah. Oh gitu. Lah ibu bekerja sebagai apa? Ditanya lagi.
Jawabnya, saya merawat seorang ibu tua. Umurnya berapa? 75 tahun. Yang merawat usianya 80 tahun, yang dirawat usianya 75 tahun. Kok bisa kebalik? Yang lebih tua yang merawat yang lebih muda. Karena yang satu beraktivitas, yang lebih muda diam saja. Tidak sehat. Nah, demikian pula saudara, makanya Yesus Kristus berkata, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Banyak orang-orang Kristen yang lebih dahulu, ya, tetapi tadi pagi, khotbah saya tadi pagi, saudara, dia menoleh ke belakang, seperti yang di dalam pembacaan ayat tadi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tadi pagi sudah saya singgung, apa yang di belakangku itu adalah orang-orang Kristen yang hanya bersyukur aku itu dipilih Tuhan, aku diselamatkan Tuhan, aku ini umat pilihan, bicara gitu terus-menerus diulang-ulang, aku sudah selamat, tapi tidak berbuat apa-apa. Padahal firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Ada sesuatu yang harus dilakukan di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen. Ya kalau tidak apa sih, walaupun kita mungkin masih orang Kristen yang lama bisa kebalik kita menjadi orang yang begitu lemah, orang Kristen yang lemah. Ketika kita tidak berkarya, maka kita sedang melemahkan diri sendiri, dan kalau kita sedang diri sendiri lemah, maka akan muncul orang lain yang kuat. Yang dikatakan Yesus, yang terdahulu menjadi terkemudian. Kalau yang terdahulu sudah mulai lemah, akan muncul orang-orang baru yang kuat. Saya perhatikan di dalam siklus gereja seperti itu, saudara-saudara. Ketika saya yang bermain musik, saya di sini mungkin pemain piano pertama. Waktu saya datang, saya mesti main keyboard pertama. Tetapi sekarang saya jujur tadi ngomong ke Eldo, melihat permainan Eldo, waduh permainan pianomu, melodimu bagus tadi pagi. Saya wis mulai membayangkan jari-jarinya, carane jarine Eldo piye, aku sudah tidak paham. Padahal dulu Eldo yang ngajari saya, karena apa? Karena dia main tiap minggu, saya tidak. Tidaknya bukan karena malas ya, karena ngalah. Masuk pendeta khotbah main musik, main piano, padahal banyak pianis ya. Kalau tidak dipakai, akan muncul orang lain dan orang itu karena terus-menerus melayani, dia akan lebih pintar. Ya, itulah yang dimaksud Tuhan, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu menggunakan talenta-talenta kita, kemampuan kita untuk melayani Tuhan dengan giat. Ya, sore ini kita akan belajar tentang orang yang bergairah melakukan pekerjaan Tuhan itu seperti apa. Karena tema kita ini dalam pertandingan, perlombaan, dan konteksnya adalah perlombaan lari. Lari itu ada semangat, ada gairah, ya, ada tekad untuk terus mempertahankan kecepatan kita. Nah, pelari yang semangat itu seperti apa? Kita lihat di dalam ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kata aku mengejarnya, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani dioko, aku mengejar sekuat tenaga. Pengertiannya adalah aku mengejar sekuat tenaga. Makanya tidak cocok dengan kita orang-orang Kristen yang lemah, yang pengen santai. Tidak ada orang Kristen yang pengen santai. Kalau ketika kita menjadi orang Kristen yang pengen santai, maka kita akan menjadi orang Kristen yang lemah. Bagaikan dalam perlombaan, aku berusaha keras berbuat lebih baik, serta tidak pernah berpikir bahwa aku telah cukup berbuat banyak. Ya, makanya berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Bukan. Jadi Paulus bukan merasa sudah cukup Pak Tri, kiprah saya di gereja ini. Saya tak leren. Leren itu kalau sudah sampai finish baru leren, saudara. Kalau belum sampai finish ya jangan leren. Kan nanti ketika kita mati, dikutipkan ayat, aku telah mencapai garis akhir. Nah itu sudah finish.
lereno kalau gitu. Bisa aja melayu, adus itu didusi kalau sudah gitu. Mandi dimandikan ya, harus pakai pakaian dipakein. Karena hari itu ketika itu terjadi aku mencapai garis akhir terus kita berhenti bener. Itu perhentian bener. Sudah selesai. Berhenti istirahat. Ya. Itu baru kita benar-benar istirahat. Tony Land ketika membahas ajaran Agustinus menulis demikian, Saudara. Kasih karunia ini bersifat mendahului. Jadi anugerah itu selalu mendahului apa? Artinya mendahului setiap kemauan berbuat baik dari pihak manusia. Kasih karunia tidak mencari orang-orang yang ingin berbuat baik, tetapi ia membuat orang ingin berbuat baik. Kasih karunia itu juga mujarab, selalu berhasil mengubah kemauan. Ini sudah saya kutipkan berbagai tulisan tadi pagi ya, yang nadanya seperti ini. Seringkali kita bertanya, Pak Tri, saya ini sebetulnya orang yang diberi anugerah atau tidak? Kebanyakan kita akan bingung ya, saya ini diberi anugerah enggak? Diberi anugerah atau tidak itu akan terlihat. Ya, terlihat apa? Karena anugerah itu akan mendahului perubahan, mendahului apa? Pengabdian seseorang. Kalau bukan karena anugerah, hal yang sepele pertama saudara tidak mungkin datang sore hari ini. Atau saudara tidak mungkin mengikuti ibadah sore hari ini. Karena saudara pilih melakukan aktivitas-aktivitas lain daripada beribadah. Menyembah Yesus, melayani Yesus. Saudara walaupun duduk di sini, duduk di rumah, saudara mengikuti ibadah dengan kusuk, saudara sedang melayani Tuhan. Ya. Ini lepas dari saudara punya talenta-talenta khusus atau tidak ya. Tapi saudara dan saya sudah melayani Tuhan, entah saudara duduk di sini atau yang duduk di depan. Ketika saudara menyembah Yesus, mengagungkan Yesus, saudara sedang melayani Dia. Saudara memberikan persembahan, saudara mengabdikan harta saudara. Kita semua sudah melakukan pelayanan. Tetapi apakah itu cukup? Tergantung talenta-talenta kita ini. Kita masih punya talenta lainnya enggak? Kalau kita masih punya talenta lain itu juga harus digunakan untuk melayani. Nah, kemauan untuk melayani itu saudara yang menggerakkan adalah anugerah. Paling tidak saudara sudah tahu malam hari ini kalau saudara datang bukan karena dipaksa orang tua anak-anak ya. Udah ke gereja kamu, jangan ini sudah sana ya. Kecuali saudara dipaksa orang tua datang ke gereja, saudara digerakkan karena perintah orang tua. Tetapi kalau saudara datang dengan kerinduan sendiri pada hari ini, mengikuti ibadah, saudara dapat berkata, saudara digerakkan oleh anugerah. Anugerah itu ada dan mulai menggerakkan saudara. Dan anugerah itu akan terus mendorong saudara. Ya. Terus mendorong saudara, tidak hanya berhenti sampai di dalam ini. Saudara akan digerakkan lagi untuk terus melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Saya beberapa kali saudara sebelum kemunculan swalayan kecil-kecil ya, Indomart, Alfamart dan Mart-Mart yang lain yang kecil-kecil. Dulu biasanya di setiap tempat itu ada toko-toko kelontong yang komplit besar. Biasanya kalau toko-toko kelontong itu sudah gede besar gitu, kadang-kadang ada pemiliknya yang mulai agak merasa dibutuhkan. Jadi melayani konsumen datang itu seenaknya sendiri, mungkin dengan beli apa kamu? Ya, enggak ada. Cuma jawabannya ketus-ketus gitu. Yaitu manajemen kuno ya. Nah, dengan munculnya Indomart, Alfamart dan Mart-Mart yang modern itu saudara masuk pertama sudah enggak kepanasan, sejuk pasti. Ketika buka pintu langsung selamat sore, selamat berbelanja. Dengan senyumannya yang khas ya. Oh, sudah disambut dengan senyum. Itu kok apa? Beda banget. Beda banget dengan yang klasik, saudara. Makanya mulai yang klasik bingung, saya ini gara-gara Alfamart, Indomart ini meninggalkan ini, para tutup ini toko-toko. Makanya di Tulungagung akhirnya didemo oleh para toko-toko itu supaya tutupnya segera. Makanya mereka dulu 24 jam ya. Sekarang dibatasi hanya jam 9 atau 10 sudah suruh tutup. Ada perdanya. Tetapi sesungguhnya masalahnya menurut saya bukan karena kehadiran mereka, karena pelayanannya memang modern.
Mereka benar-benar melayani dengan manajemen modern, menyapa dengan halus, dengan sopan, dengan menyenangkan. Kalau saudara cari apa aja, Mas, koyok di mana? Walaupun mereka sibuk, dia akan mencarikan saudara. Oh ya Pak, di sini. Atau saudara sedang bayar, aduh anunya lupa, tolong carikan tepung, tolong carikan Indomie, dia akan lari pasti. Kita ngono ora kuket mau, ora jukuk-jukuk dhewe saiki ngomong ngono. Ndak iki toko lama gitu. Mereka akan cepat, saudara, memerlukan apapun mereka akan cepat melayani dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin toko-toko yang modern itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita melihat yang memang sesungguhnya yang menggerakkan mereka, mengapa mereka baik seperti itu, karena ya memang lebih mudah, karena mereka digerakkan oleh uang. Kamu tak bayar, kamu harus melakukan ini, melakukan itu, kamu harus tersenyum, menyapa dan sebagainya. Mereka dilatih khusus karena mereka akan dibayar untuk itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pelayanan di gereja itu menurut saya levelnya lebih tinggi. Karena saudara tidak ada yang bayar. Saudara melakukan pelayanan di gereja tidak ada yang dibayar. Ya. Loh, Pak Pendeta kok dibayar? Bukan dibayar, makanya istilahnya gembala sidang itu bukan gaji tetapi honor. Honor berasal dari kata honor. Honor itu penghargaan. Karena saya melayani di sini full time, tidak bekerja, maka jemaat menghargai gembalanya. Penghargaannya bagaimana ya? Penghargaannya apa yang saudara berikan pada saya, itu penghargaan, honor, makanya honorarium, honor. Nah, karena saya juga full time. Untuk contohnya menyiapkan khotbah ini harus membaca buku ini, buku itu, buku ini, buku itu. Butuh waktu, ya, butuh waktu mengkhususkan diri memang untuk melayani. Nah, yang lain saudara-saudaraku, saudara melayani apapun karena saudara punya pekerjaan masing-masing, saudara sudah dapat duit dari pekerjaan saudara, dan saudara melayani di sini tidak ada yang dibayar. Lah, lalu penggeraknya apa? Kalau mereka yang di mat-mat tadi, swalayan tadi, digerakkan karena duit, saudara yang menggerakkan apa? Anugerah. Makanya tadi saya katakan level saudara lebih tinggi. Karena yang menggerakkan adalah anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, saudara tidak akan mau orang bisa bergerak melakukan pelayanan. Karena butuh pengorbanan, saudara kelelahan secara materi, saudara tidak dapat apa-apa, sudah melayani, saudara malah saudara harus masih memberi persembahan. Kalau secara materi tidak ada keuntungannya, saudara. Apa yang menggerakkan? Anugerah Tuhan. Anugerah itu selalu mendahului, saudara-saudaraku, pelayanan-pelayanan pengabdian yang kita lakukan. Ignatius dari Antioquia berkata demikian, saudara-saudara. Bersemangatlah dalam mengerjakan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Bersemangatlah dalam mengerjakan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan dengan didampingi oleh uskup. Uskup itu gembala sesungguhnya. Kalau di gereja baptis gembala. Uskup di tempat Tuhan dan para pendeta. Pendeta itu jabatannya, ya, gelarnya. Dan dengan para diaken yang paling kukasihi, yang dipercayai dengan pelayanan Yesus Kristus. Jadi maksudnya saudara-saudara, pelayanan yang paling benar itu adalah pelayanan di dalam gereja, karena di situ ada gembala. Banyak sekarang lembaga-lembaga rohani, tapi kalau saudara mau menyebut pelayanan yang betul-betul murni pelayanan. Saya pernah bergabung di lembaga-lembaga penginjilan lain, ya, Pak Eko juga pernah. Tapi kita seringkali kecewa menemukan pelayanan di sana sebenarnya digerakkan juga uang, karena dibayar staf-stafnya. Ya. Nah, kalau di gereja, saudara-saudara, betul-betul gereja ini yang mendirikan lembaga, satu-satunya lembaga yang didirikan Yesus. Yesus sendiri yang berkata, aku di atas pengakuan ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. Itu satu-satunya yang dibicarakan gereja. Makanya ketika saudara melayani di gereja, ya, saudara melayani di tempat, di posisi di mana Tuhan mengendaki di situ orang-orang yang ditebus, yang diberi anugerah mengabdi kepadanya. Pada saat kami melakukan pendampingan atau pemeriksaan istilahnya kalau di BPD lain calon-calon pendeta, ada yang bertanya pada saya,
Pak Tri melayani, kalau seorang gembala sidang melayani di rumah sakit dengan melayani di gereja sama atau beda? Saya bilang beda. Ya, beda sekali. Kalau di gereja adalah lembaga yang didirikan Kristus. Di rumah sakit ya itu lembaga bikinan manusia. Bikinan manusia, jelas beda sekali. Beda sekali panggilannya, kalau menurut saya beda sekali. Nah, saya tetap sangat, makanya saudara, kalau saudara bisa melayani di gereja Tuhan itu suatu kesempatan, peluang yang saudara harus tangkap. Ya, saudara tangkap, ya, sekecil apapun pelayanan saudara yang saudara lakukan di gereja. Tadi makanya Ignatius dari Antioquia, ini Bapak gereja, berkata bersemangatlah dalam mengerjakan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan dengan didampingi oleh uskup, oleh gembala. Ini sudah berbicara tentang gereja. Semangat kok kalau kamu melayani apapun bentuk pelayananmu, di mana ada uskup, ada gembala sidang. Ya, itu berarti di gereja semangatlah melayani Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi seperti apakah orang Kristen yang bersemangat, yaitu yang pertama berbuat lebih baik dan harus yang terbaik. Ya, kita berikan yang terbaik dan yang terbaik. Saya senang sekali. Tadi pagi WL-nya Gilbert WL pertama, mungkin kalau saudara belum tahu dia WL pertama, dan persiapannya luar biasa saudara, detail sekali persiapannya, sudah latihan dari kemarin sama Eldo, makanya dia minta pemain pianonya Eldo itu bukan karena Eldo paling bagus, bukan ya, banyak yang bagus, tapi karena dia pengen mempersiapkan diri, yang punya waktu ya Eldo yang di sini. Nah, dia melatih dirinya, makanya benar-benar saudaraku persembahkanlah yang terbaik di gereja. Makanya kalau saudara mendengar khotbah saya pagi berbeda, sore berbeda, kutipan-kutipannya berbeda. Berapa jam Pak Tri kalau tidur malam minggu? Bisa hanya 3 jam ya, paling banter 4 jam, 2 hari antara Sabtu dan Minggu, karena mempersiapkan firman Tuhan, panjang sekali. Jadi yang pertama saudara-saudaraku, berbuat lebih baik dan harus yang terbaik. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Itu berbicara tentang melakukan yang baik dan lebih baik lagi. Yang kedua saudara-saudara, ayat 13. Yang kedua adalah tidak berpuas diri dengan kondisi pemilihan kita, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, ini sudah saya singgung tadi ya, Paulus melupakan hal-hal yang masa lalu, yaitu tentang aku sudah dipilih, aku sudah diselamatkan, aku sudah percaya kepada Yesus, sudah cukup, enggak, saya sudah tahu. Ketika saudara ke gereja, saudara datang pada Yesus, saudara melayani Tuhan, kita tahu saudara percaya Yesus, enggak usah diulang-ulang. Yang penting selanjutnya apa setelah percaya Yesus? Ya, Paulus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Di hadapanku itu epekteiноmenos, waduh bahasa Yunani. Artinya meraih diri ke depan sambil terus mengarah kepada tujuannya. Ini mengungkapkan suatu kepedulian yang teramat sangat sungguh-sungguh. Wah, sudah bahasanya sampai ini, makanya bukan orang Kristen yang setengah hati melakukan pelayanan, full heart ya, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan. Ya. Banyak orang-orang mungkin yang melayani persiapan khusus itu bikin khotbah panjang lebar kalau diundang di tempat lain. Kalau saya diundang di khotbah gereja sendiri, malah kadang-kadang persiapannya lebih panjang daripada diundang ke gereja lain. Loh kan gereja sendiri kan jemaatnya sudah sering dengar, justru itu. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus benar-benar melayani, jangan pernah meremehkan ketika hanya kita melayani di gereja. Allah meneng gereja ini dewe. Santai saja, bukan santai saudara.
Kalau kita sudah berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan, kita harus betul-betul melayani dengan sebaik mungkin. Sproul menulis pentingnya kita tidak berhenti pada pemilihan Allah, kepada kondisi percaya Yesus, aku dipilih tadi. Dia berkata seperti ini, tulisan Sproul, meskipun perbuatan-perbuatan baik kita tidak menghasilkan keselamatan, tetapi hal itu merupakan dasar bagi janji Allah untuk memberikan upah kepada kita di surga. Masuknya kita ke kerajaan Allah hanya berdasarkan iman, sola fide. Upah kita di dalam kerajaan Allah adalah sesuai dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Sebagaimana yang ditulis oleh Agustinus, suatu alasan bagi Allah yang murah untuk mengaruniakan pemberian-pemberiannya. Maksudnya Sproul mengutip pemikiran Agustinus, saudara, gini. Saudara, kan dulu kita ini belum mengenal Yesus. Saudara diberi anugerah itu besar sekali loh. Saudara belum melakukan apa-apa sudah diberi anugerah. Anugerah itu menghasilkan iman. Itu suatu yang luar biasa. Apalagi menurut Agustinus, setelah saudara diberi anugerah itu, saudara mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberi upah. Yang Paulus sendiri, Alkitab tidak membahas apa itu upahnya. Tetapi saudara-saudara, saya memperhatikan setiap anak sekolah minggu atau anak-anak kecil yang berulang tahun ya, biasanya kan yang dikasih hadiah kan yang ulang tahun ya. Tapi namanya anak-anak kecil, ketika yang diberi hadiah yang ulang tahun, yang lain tidak terima, nangis adiknya gitu. Aku kok enggak. Nah, saudara bayangkan besok, oke, saudara punya iman masuk surga. Tapi benar-benar orang-orang yang melakukan pengabdian itu diberi upah, hadiah. Mereka tersenyum bahagia dan saudaranya lewat saja, tidak diberi apa-apa. Menyedihkan ya. Dan itu Tuhan loh, saudara, yang memberi. Masuklah hai engkau hambaku yang setia. Engkau hambaku yang setia, masuk. Terus sampai giliran kita, masuk kamu. Orang yang kata setia. Masuk, udah masuk. Enggak enak banget itu baru perkataan loh, belum kalau menerima sesuatu, saudara. Acep Yoni menceritakan kisah seorang temannya ya. Ini saudara, makanya jangan meniru ini. Jadi temannya ini punya karyawan, kepercayaan dia. Kira-kira manajer punya tangan kanan lah gitu. Nah, tangan kanannya itu karena merasa dibutuhkan manajernya, wah aku ini loh, kerjaanku ini aku sing melakukan, harus ini juga aku yang melakukan, nek udah aku loh, ndak srek bosku ini. Akhirnya dia mengeluh, ini aku yuk kesel salat subuh, apa-apa mesti aku loh, mesti aku. Akhirnya dia mengajukan cuti. Pak, besok saya mau cuti 1 bulan. Cuti 1 bulan tuh. Loh, semua saya lelah, capek. Terus akhirnya bosnya, oke, kasih 1 bulan wes. Oke, silakan tanggal berapa sama berapa cuti ya. Nah cuti, wah dia senang sekali. Wah ben ngerasa kisah-kisah rene aku mesti perusahaan kocar kacir. Nah yang dilupakan oleh orang-orang semacam ini apa saudara? Ketika seorang manajer kehilangan seorang yang punya kekuatan itu, ya dia pasti tidak akan tinggal diam lah. Di sini ada pengelola, ada Pak Didi, ada Pak Yati. Kalau ada orang-orang yang diandalkan hilang, apa yang menengai? Tidak mungkin lah. Segera melatih. Kamu siap melakukan ini. Ayo kamu tak latih, tak ajari. Atau kalau perlu disekolahkan, dilatihkan. Diutus ke pelatihan-pelatihan. Seminggu selesai. Sebulan dia liburan datang, ingah-ingih karena semua sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Dia tetap digaji penuh. Kamu tetap tak gaji penuh. Lah saya melakukan apa? Lakukan yang kamu bantu aja mereka-mereka. Nah, dalam pekerjaan Tuhan itu jangan berpikir gitu. Wah, bukan aku. Loh, nek enggak ada saudara ya enggak apa-apa loh. Akan muncul orang lain. Tuhan apalagi ini dalam pekerjaan Tuhan.
Ya, kalau saudara tidak mau bergerak, ya, Yesus berkata, saudara, kalau kamu tidak mau memuji aku, batu-batu ini akan saya buat memuji aku. Ini urusan sama Tuhan. Kalau kita tidak mau melayani, kita yang punya kemampuan-kemampuan, saudara sebenarnya punya kekuatan-kekuatan kelebihan dan saudara tidak mau, akan muncul orang-orang lain yang punya kekuatan. Harusnya tidak perlu seperti itu, yang saudara punya kekuatan tetap melayani dan saudara terus akan memunculkan orang-orang lain sehingga lebih banyak lagi tanpa ada yang mundur. Semua semakin banyak orang yang potensi, sebenarnya gereja itu semakin hidup, ya. Semakin hidup, tidak perlu ada yang aku tak mundur, tidak perlu, maju aja, tetap melayani saja. Hanya mungkin giliran semakin lama, tetapi kan tidak ada yang mundur atau tidak ada yang melemah. Ya, akhirnya saudara, komentarnya orang yang mengeluh itu, ya, dia berkata seperti ini, saudara, saya kutipkan keluhannya. Ternyata sekarang saya belajar, yang terberat dalam hidup adalah ketika kita tidak memikul beban apa-apa. Kemarin dia memikul beban banyak itu, dia berkeluh kesah, apa aku, sedikit-sedikit saya. Tetapi setelah dia tidak memikul itu, saudara, bingung dia. Dan dia mengakui, ternyata ketika saya tidak memikul beban apa-apa ini yang malah berat di situ. Karena orang bekerja tadi, saudara-saudara, agama yang kita ngomong, agama yang saya kutipkan dari Eka Dharma Putra tadi, agama sebetulnya kedambaan manusia tentang apa? Arah, tentang makna hidup. Bekerja itu sebenarnya bukan masalah hanya kita mencari uang, tapi hidup kita bermakna bagi orang lain, bermakna bagi perusahaan di mana kita bekerja. Ada unsur itu juga, jadi bukan hitung-hitungannya gaji, tidak. Karena itu juga perusahaan menolong saudara bermakna. Kalau agama tadi tambah masih berkelanjutan karena menangkut hidup yang abadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah saya dan saudara terus, yang pertama tadi, bagaimana kita dapat menjadi orang Kristen yang bersemangat, kita terus memberi diri, melayani, memberi yang terbaik, semakin baik dan yang terbaik. Lalu yang kedua, kita tidak berpuas diri dengan kondisi pemilihan kita. Aku sudah dipilih, lalu selesai. Tidak, maju terus, saudara, karena kita berlari, arahnya ke depan, terus maju. Ya, orang lain lemah, silahkan, lemah itu urusan orang lain dengan Tuhan. Tetapi saudara terus maju.